berkaitan dengan semuanya ini, itu mengenai materai pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Lalu pertanyaannya, mengapa dia berhenti di materai keempat sampai di materai hanya sampai kepada kuda pucat, sedangkan kita sudah naik sampai masuk sampai materai ketujuh. Dan mungkin Pastor bisa tolong jelaskan buat kami yang sekuat banget supaya bisa kita ini, karena tadi baru-baru Pastor bilang mengenai materai ketujuh itu mengenai kedatangan Tuhan, tetapi saya minta mungkin berkaitan dengan posisi kita yang sekarang ada ini, yang kita masih ada di bumi ini, bagaimana hubungannya dari materai ketujuh itu dengan kami sekarang, Pastor? Apakah mungkin saat ini saya bisa sedikit kasih ini, Pastor, apakah karena tadi pagi saya mengikuti tentang materai ketujuh ini, karena itu sunyi, surga sunyi senyap, jadi tidak ada aktivitas sama sekali tidak ada. Nah, saya mendengar juga, karena waktu saya dengar hambanya itu menyampaikan, Pak Nabi, nah sudah didengungkan, tapi sekarang buat kita, Pastor, itu aja. Ya, oke. Terima kasih Pak Antoni. Ya, apa yang menjadi misteri besar yang Tuhan tidak singkapkan di masa-masa yang lampau, tetapi yang Tuhan singkapkan di zaman kita adalah ketujuh guru. Dan 7 guru di Wahyu 10 ayat 3 dan 4 terkait dengan meterai-meterai, terkait dengan sunyi senyap selama setengah jam di surga. Sebab Wahyu 10 sendiri, Wahyu pasal 10 adalah meterai ketujuh. Dan di dalam Wahyu 10, kita membaca Wahyu 3 dan 4 adalah ketujuh guru. Tetapi yang kepada Yohanes dikatakan, jangan tulis, meteraikan itu. Dan meterai ketujuh sendiri dituliskan di Wahyu 8. Dan tidak ada binatang disebutkan di sana, tidak ada apa-apa disebutkan di sana, hanya dikatakan sunyi senyap selama setengah jam di surga. Nah, kata sunyi senyap selama setengah jam di surga ini akan tersingkap ketika guru-guru itu dikumandangkan. Karena sunyi senyap selama setengah jam di surga adalah bahasa atau istilah yang lain yang digunakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Matius 24 di ayat yang ke-35. Dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang tahu. Anak tidak tahu, para malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan Brother Branham mengatakan bahwa Matius 24 adalah pembukaan meterai-meterai, sama seperti di Wahyu pasal 6. Matius 24 adalah pembukaan meterai-meterai dalam bentuk tulisan, Wahyu pasal 6 adalah pembukaan meterai-meterai dalam bentuk simbol-simbol. Dan ketika Tuhan Yesus membukakan meterai-meterai di Matius 24 pada waktu senja di atas gunung Zaitun, Olive Mountain, pembukaan itu hanya disampaikan kepada murid-murid. Dan dia kemudian menerangkan meterai 1 sampai 6. Tapi dia melewatkan untuk tidak menerangkan dan tidak mengucapkan tentang meterai ketujuh. Dan meterai ketujuh di Matius 24 ada di ayat yang ke-35 itu.
Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan kemudian Yesus melanjutkan di ayat yang ke-37. Dan dikatakan, sama seperti pada zamannya Nuh, demikianlah anak manusia menyatakan dirinya. Anak manusia adalah pelayanan Nabi. Jadi dengan kata lain, terkait dengan hanya Bapa yang tahu, karena meterai ketujuh adalah misteri kedatangan Tuhan. Hanya Bapa yang tahu. Dan siapakah Bapanya Yesus? Selain Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Dan Tuhan Yesus memberikan akan tanda kapan anak manusia tersingkap. Dan anak manusia adalah pelayanan seorang nabi. Ada anak manusia A huruf besar dan anak manusia A huruf kecil. A huruf besar adalah Kristus sendiri, Wahyu 10 ayat 1. Turun dari surga. Anak manusia A huruf kecil adalah William Branham. Seorang nabi, Elia. Maka dengan turunnya Kristus dari surga, dengan gulungan kitab yang terbuka, maka ketujuh guru yang sebelumnya dikatakan kepada Yohanes, jangan tulis, meteraikan. Itu adalah kalimat yang sama, perkataan yang sama, istilah yang sama, yang diucapkan oleh Mikael kepada Daniel di Daniel 12 ayat 4. Sembunyikanlah semua perkataan-perkataan itu Daniel dan meteraikan kitab itu. Mikael adalah gambaran Yesus Kristus sendiri. Turun dari surga. Jadi kepada Daniel, Daniel mendengar 7 guru. Kepada Yohanes, Yohanes mendengar 7 guru. Dan Wahyu 10 adalah meterai ke-7. Dan tentang meterai ke-7 dituliskan di Wahyu 8. Dan hanya dituliskan sunyi senyap selama setengah jam di surga. Dan kata sunyi senyap selama setengah jam di surga, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Matius 24 ayat 35. Dan kapan itu akan tersingkap? Ketika tampil anak manusia. Karena meterai ke-7 adalah misteri kedatangan Tuhan. Wahyu 10 adalah meterai ke-7. Misteri kedatangan Tuhan. Dan misteri kedatangan Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama, yaitu Tesalonika. Dan Rasul Paulus memulai penulisan suratnya dengan misteri meterai ke-7. Yaitu di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dikatakan di situ, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Wahyu 10 ayat 1 sama. Malaikat yang gagah perkasa dengan gulungan kitab terbuka di tangannya turun dari surga. Bukankah Yesus adalah Tuhan? Kembali ke 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tuhan sendiri turun dari surga dengan seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Jadi Kristus turun dengan 3 hal. Itulah meterai ke-7. Untuk menyingkapkan akan misteri besar. Dan apakah misteri itu? Ke-7 guru. Ke-7 guru yang tidak dituliskan di dalam Alkitab, tapi ada di dalam Alkitab. Karena kepada Yohanes dikatakan, jangan tulis Yohanes. Meteraikan itu. Haleluya. Dan guru adalah suara Allah. Amin. Haleluya. Jadi 1 Tesalonika 4 adalah meterai ke-7, misteri kedatangan Tuhan dan ditunjukkan urutannya. Seruan, suara, sangkakala. Wahyu 10 adalah meterai ke-7. Matius 24 ayat adalah pasal pembukaan meterai-meterai dalam bentuk tulisan. Wahyu pasal 6 adalah pembukaan meterai-meterai dalam bentuk simbol-simbol. Haleluya. Dan meterai ke-7 sendiri dituliskan di Wahyu pasal 8. Ke-6 meterai dituliskan di simbol-simbolnya, dituliskan di Wahyu pasal 6. Maka menyisakan Wahyu 7. Dan Wahyu 7 adalah misteri perang dunia dan pemeteraian 144.000. Dan barulah masuk ke meterai ke-7 Wahyu 8. Maka secara pasal, haleluya, misteri itu
antara meterai ke-6 dan meterai ke-7. Antara Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 8. Dan di situ tersisa Wahyu pasal 7. Hanya itu materi, hanya itu bahannya untuk masuk ke Wahyu 8 berbicara tentang meterai ke-7. Dan di Wahyu 7 adalah pemeteraian 144.000. Dan tentang pemeteraian 144.000 adalah oleh pelayanan Musa dan Elia. Dan tentang pelayanan Musa dan Elia secara pasal dituliskan di Wahyu pasal 11. 2 saksi. Dan pasal 11 secara pasal mengikuti pasal 10. Dan pasal 10 adalah meterai ke-7. Dan pasal 10 adalah mengikuti Wahyu pasal 9. Dan Wahyu pasal 9 adalah sangkakala ke-5 dan sangkakala ke-6. Dan Wahyu pasal 7 adalah misteri perang dunia. Maka jika perang dunia 1 adalah sangkakala ke-5, perang dunia kedua adalah sangkakala ke-6, dan semuanya dituliskan di Wahyu 9, kita tahu perang dunia kedua, sangkakala ke-6, atau celaka kedua sudah selesai 1945. Haleluya. Itulah sebabnya misteri disingkapkan di akhir zaman melalui nabinya bagi mempelai wanita antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Antara Wahyu 9 dan Wahyu 11. Amin. Dan misteri kedatangan Tuhan ini terdiri dari 3 tahapan. Seruan, suara, sangkakala. Dan tentang 3 tahapan dituliskan di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Begitulah urutan kedatangan Tuhan. Haleluya. Dan hanya mempelai wanita yang akan bisa menangkap misteri ini. Amen. Dan oleh meterai ke-7 yang adalah Kristus sendiri Tuhan yang turun dari surga, menyingkapkan semua meterai 1 sampai 6, karena dia sendiri adalah meterai yang ke-7. Dan ke-7 guru adalah yang memegang misteri kenapa surga sunyi senyap selama setengah jam. Dan tidak lagi sunyi senyap, karena tampil anak manusia A huruf besar di dalam diri anak manusia A huruf kecil, Nabi. Dan meniupkan pesan sangkakala Injil. Maka selesailah misteri Allah. Haleluya. Selesailah misteri Allah. Amin. Dan melalui mulut Brother Branham, misteri itu diselesaikan. Misteri apa? 7 guru. Dan 7 guru adalah misteri kebenaran, perhatikan, jangan sampai salah mengucap. 7 guru adalah misteri kebenaran yang termuat di dalam ke-7 meterai. Pewahyuan yang termuat di dalam ke-7 meterai. Haleluya. Itulah sebabnya kemudian Brother Branham mengkhotbahkan 7 meterai secara berseri. Meterai 1, meterai 2, meterai 3, meterai 4, 5, 6, dan 7. Tahun 1963 pada bulan Maret mengikuti 28 Februari 1963 tampilnya awan supranatural yang misterius itu. Dan awan supranatural yang misterius itu di atas Arizona, di Gunung Sunset, gunung waktu senja, adalah ke-7 malaikat yang menampakkan diri kepada Branham. Dan ke-7 malaikat itu tidak lain adalah ke-7 roh Kristus sendiri. Karena ada 7 roh yang ada di hadapan tahta di Wahyu pasal 5. Kristus adalah roh, 1 roh, bukan 7. Kristus dimanifestasikan di dalam pelayanan malaikat, di dalam rupa Roh Kudus, di setiap zaman, di dalam realita bentuk jasmaninya adalah Paulus, kemudian Pergamus adalah siapa? Irenaeus, Paulus, Irenaeus, kemudian Martin, Columba, Martin Luther, John Wesley, Brother Branham. Itulah 7 zaman gereja. Dan keempat meterai yang pertama, meterai 1, 2, 3, dan 4, penunggang kuda putih, merah, hitam, dan pucat, adalah keempat tahapan iblis. Iblis yang sama, setan yang sama,
di dalam tunggangannya yang berbeda, tetapi tetap oknum yang sama. Haleluya. Iblis di Meterai 1, 2, 3, dan 4 di sepanjang 7 zaman gereja. Dia berada di dalam bentuk gereja. Misteri Babel, Roma Katolik, Kepausan Roma. Dan keempat tahapan iblis ini dilawan oleh Tuhan dengan mengutus keempat binatang atau makhluk yang menjaga tahta di surga. Yaitu adalah singa, lembu, muka manusia, raja wali terbang. Maka bertarunglah dengan keempat tunggangan iblis yang adalah iblis sendiri, setan sendiri. Meterai 1 adalah antikris, pengajaran antikris. Meterai 2 adalah militer, membunuh, mengambil damai di bumi. Gereja punya kekuatan militer sehingga bisa membunuh, menganiaya. 68 juta orang Kristen dibantai Katolik Roma. Kemudian meterai ketiga adalah ekonomi dan roh-roh jahat, karena Katolik Roma menjual surat pengampunan dosa, indulgensi, dan ekonomi dipegang, menjual, dia mendapatkan uang, ya, dari pengajaran antikrisnya. Haleluya. Dan kemudian meterai keempat adalah penunggang kuda pucat, gabungan dari kekuatan gerejawi, putih, merah, hitam. Kekuatan gerejawi, kekuatan politik, dan roh-roh jahat. Itulah penunggang kuda pucat. Itu berlangsung di sepanjang 7 zaman gereja. Haleluya. Dan sekarang kita berhadapan dengan penunggang kuda pucat. Maut namanya, neraka mengikuti. Dan meterai kelima adalah misteri kehidupan sesudah kematian. Amin. Makanya tidak ada binatang di meterai kelima. Meterai keenam adalah meterai penghakiman. 3,5 tahun tribulasi besar. Di masa ketika meterai keenam terdiri dari tiga rangkap misteri. Yaitu adalah pemeteraian 144.000 di Wahyu 7, pelayanan Musa dan Elia di Wahyu 11, dan pemurnian 5 gadis bodoh, yaitu adalah orang-orang dari bangsa kafir yang tidak punya minyak di masa kita ketika sudah mendengar pesan yang sama di Matius 25. Menghasilkan 5 perawan bijaksana yang punya minyak Roh Kudus dan 5 perawan bodoh yang tidak punya minyak. Dan dikatakan di situ, lihatlah mempelai pria datang. Siapakah mempelai pria? Meterai ke-7. Wahyu 10 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Haleluya. Dan dua-duanya bangun. Tapi siapa yang punya minyak? Hanya yang bijaksana. Dan mereka yang tidak punya minyak dan tidak akan masuk dalam pengangkatan, mereka akan tertinggal di bumi. Dan naga tua itu Wahyu 12 mengikuti Wahyu 11 akan menganiaya mereka. Itulah sebabnya 3,5 tahun tribulasi besar akan menjadi periode penganiayaan bangsa-bangsa kafir. Dan di saat yang bersamaan Musa dan Elia tampil, tapi hanya untuk Israel. Di bawah sangkakala ke-7. Haleluya. Dan juga pemurnian atau tepatnya gangguan alam. Keluar dari mulut 2 saksi ini Musa dan Elia seperti yang dulu terjadi di zaman Elia dari Tisbe, 1 Raja-Raja, seperti dulu yang terjadi di zaman Musa, tulah-tulah yang di Mesir, keluar dari mulut Elia dan Musa, demikianlah akan berlangsung sesudah mempelai wanita diangkat di bawah misteri meterai ke-7 yang tersingkap sekarang. Karena meterai ke-7 adalah yang pertama adalah seruan, itulah pelayanan Nabi, pesan sangkakala yang ditiupkan untuk menghimpunkan, memanggil keluar mempelai wanita. Dan yang berikutnya adalah nomor 2 adalah suara penghulu malaikat, itulah pelayanan mempelai wanita. Wahyu 10 ayat 8 sampai 11, bernubuatlah lagi. Dan kemudian yang ketiga adalah sangkakala Allah. Itulah Wahyu 10 ayat 6, tidak akan ada penundaan lagi. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Saya pikir sudah cukup.